Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Muda Iyana dan rekan saya Laila Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah sejarah pendidikan Islam yang berjudul Madrasah. Pada poin pertama, yakni terdapat sejarah madrasah dan embrio pertumbuhannya di Indonesia. Eh, Madrasah sendiri bukan merupakan sistem pendidikan yang berasal dari Indonesia, melainkan madrasah merupakan sistem pendidikan yang asli berasal dari Timur Tengah. Nah, bagaimana caranya madrasah di Timur Tengah sampai ke Indonesia? Hal ini berawal pada pulangnya para pemuda Indonesia dari Timur Tengah yang kemudian mereka menyampaikan perkembangan-perkembangan mengenai sistem pendidikan dan juga mereka memperkenalkan sistem madrasah di Indonesia yang terkenal sampai sekarang ini. Awalnya pendidikan Islam di Indonesia hanya dilakukan di lingkup kecil atau di tempat-tempat yang mempunyai lingkup kecil seperti di rumah, di surau, di masjid dan yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang dan juga perkembangan kebutuhan dakwah Islam pada saat itu sudah berbeda lagi dari sebelumnya. Dan terdapat beberapa hal yang dapat melatar belakangi kehadiran madrasah di Indonesia ini sebagai sistem pendidikan Islam. Yang pertama yakni sebagai manifestasi dan juga realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam. Yang kedua yakni sebagai upaya penyempurnaan terhadap sistem pendidikan pesantren ke arah sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Contohnya saja, mereka yang telah menempuh pendidikan di pesantren, pada saat mereka lulus, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan mereka yang lulusan sekolah umum. Kemudian yang nomor 3, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya bagi santri yang terpaku pada barat sehingga sebagai sistem pendidikan mereka. Yang nomor 4, yakni sebagai upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dengan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Kemudian terdapat beberapa alasan yang mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pendirian madrasah menurut muslimin. Yang pertama, yakni kegiatan pendidikan di masjid dianggap telah mengganggu fungsi utama dari lembaga tersebut. Maksudnya di sini karena fungsi utama masjid yakni sebagai tempat ibadah, mungkin saja dengan adanya pembelajaran di masjid akan sedikit mengganggu dari fungsi utama masjid tersebut yang merupakan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, yakni berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Yang nomor 3, timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan sebagai guru, mulai berpikir untuk mendapatkan rezeki melalui pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada zaman dahulu untuk mencari rezeki itu lumayan susah. Jadi dengan adanya madrasah, para guru mulai terbuka pikirannya untuk memberikan ilmu yang mereka berikan untuk mendapatkan hasil imbalan berupa uang. Maka dari itu, mereka akan mendapatkan rezeki dari pendidikan yang mereka berikan kepada murid mereka. Oke, pada poin kedua yakni terdapat madrasah sebelum kemerdekaan. Latar belakang dari kelahiran madrasah di Indonesia sendiri awalnya dilatar belakangi oleh dua faktor yang sangat penting. Yang pertama yakni karena pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang masih dianggap kurang sistematis dan juga kurang memberi kemampuan yang bersifat praktis yang memadai. Seperti yang kita tahu bahwa sistem pendidikan kita di masa dahulu itu belum tertata secara sistematis dan untuk tujuannya pun mungkin masih saja terdapat beberapa hal yang masih ditinggalkan. Oke, kemudian yang nomor 2 yakni laju perkembangan sekolah-sekolah seperti Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas, juga membawa watak sekularisme sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang mempunyai model serta organisasi lebih terencana dan teratur. Dan ini memang pada zaman dahulu seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali sistem-sistem pendidikan dari luar negeri khususnya dari Belanda yang tertanam di Indonesia, maka dari itu dengan adanya madrasah semua akan berubah. Dalam penjajahan Belanda, meskipun pada saat itu masih banyak sekali peperangan terjadi, madrasah tetap dapat berdiri
tanpa mendapat larangan walaupun diberikan pembatasan perkembangannya. Seperti dalam maklumat Belanda pada pasal 79 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengajaran umum adalah netral. Pelajaran agama boleh diperlakukan di luar jam sekolah, sehingga untuk mendirikan madrasah memerlukan izin dari pemerintah Belanda. Jadi untuk melakukan pendirian madrasah sendiri harus memerlukan izin dari pemerintah Belanda, dan itu pun akan mendapatkan izin. Mengapa demikian? Karena dari pihak Belanda pun juga tidak melarang untuk memberlakukan pendidikan di luar jam sekolah. Pada masa kekuasaan Jepang, terdapat hal-hal istimewa di dunia pendidikan, yakni sekolah-sekolah diseragamkan dan dinegerikan. Meskipun sekolah-sekolah lainnya atau sekolah-sekolah swasta lain diizinkan untuk terus berkembang dengan pengaturan serta diselenggarakan oleh penduduk Jepang pada masa awal madrasah dibangun, itu pada saat gencar-gencarnya, selagi ada kesempatan yang masih diberikan oleh Jepang, maka pendidikan madrasah dibangun dengan gencar-gencarnya oleh Indonesia, dan pihak Indonesia sendiri juga tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan contohnya saja terdapat madrasah awaliyah di Sumatera, dan madrasah ini dilaksanakan pada sore hari dengan waktu kurang lebih 1,5 jam. Dan materi yang diajarkan dalam madrasah awaliyah ini yakni membaca Al-Quran, ibadah, akhlak, serta keimanan sebagai pelatihan pelajaran agama yang dilaksanakan oleh sekolah rakyat pada waktu pagi. Nah, maka dari itu eh, dengan adanya madrasah di masa dahulu sebelum Indonesia merdeka, mereka sebenarnya masih diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan pendidikannya dan tidak cenderung untuk dikekang. Untuk itu, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Laila Latif. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Helda, yaitu pada poin C dan D. Yang pertama, pada poin C, Madrasah Pasca Kemerdekaan Indonesia. Perkembangan Madrasah Pasca Kemerdekaan Indonesia. Perkembangannya dimulai dari dilakukannya pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini diawali pada bulan Desember tahun 1945. Para pengajar menganjurkan agar pendidikan pesantren dan madrasah diteruskan. Bahkan mendesak pemerintah agar memberi bantuan dana kepada pesantren dan madrasah. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1946, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Dr. Mr. TSG Mulia melalui surat keputusan nomor 104 membentuk sebuah komisi khusus yang namanya Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Sugarda Purbaka Wajah, yang tugasnya yang pertama adalah merencanakan susunan baru di setiap macam sekolah. Yang kedua, menetapkan bahan pengajaran dan dengan mempertimbangkan keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat. Yang ketiga adalah menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas. Adapun pendidikan pesantren tradisional yang dijadikan madrasah yang disusun secara klasikal menggunakan kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum di samping agama, sehingga murid di madrasah dapat mendapat pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah pada umumnya. Hal tersebut menjadi bukti keberadaan madrasah mendapat perhatian dari pemerintah, terutama setelah terbentuknya Departemen Agama. Dalam hubungannya dengan perkembangan madrasah, Departemen Agama menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah, sehingga mendapat perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang memiliki wewenang lebih dalam menentukan kebijakan. Upaya lebih dalam meningkatkan mutu madrasah dilakukan dengan meningkatkan status madrasah yang dikelola masyarakat, baik pribadi maupun organisasi, dari swasta menjadi madrasah negeri. Selanjutnya yaitu pada poin D, yaitu madrasah pada masa kini.
Madrasah pada masa sekarang ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memiliki dualitas pencapaian, yaitu menanamkan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan yang lain. Adapun bukti-buktinya dapat diketahui dari pendapat Menteri yang menurutnya perkembangan di sekolah-sekolah yang kurikulumnya terdapat pelajaran tentang keislaman, baik negeri maupun swasta, itu tidak hanya dari sisi prestasi, namun juga minat anak sekolah di madrasah. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya kepercayaan publik khususnya dari para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di madrasah. Dan hal ini berbanding terbalik dengan sejarah dahulu di mana sebagian orang tua menjadikan madrasah sebagai pilihan akhir. Cukup presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah pada masa sekarang ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memiliki dualitas pencapaian, yaitu menanamkan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan yang lain. Adapun bukti-buktinya dapat diketahui dari pendapat Menteri yang menurutnya perkembangan di sekolah-sekolah yang kurikulumnya terdapat pelajaran tentang keislaman, baik negeri maupun swasta, itu tidak hanya dari sisi prestasi, namun juga minat anak sekolah di madrasah. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya kepercayaan publik khususnya dari para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di madrasah. Dan hal ini berbanding terbalik dengan sejarah dahulu di mana sebagian orang tua menjadikan madrasah sebagai pilihan akhir. Cukup presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.